Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata dan bahasa yang pantas terucap dari lubuk hati kita yang paling dalam selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini Allah telah hantarkan kita ke tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan di siang yang mulia ini senantiasa tercatat dalam deretan ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang sering kita baca di dunia kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan khutbah yang singkat dan terbatas ini, khatib mengajak, mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib al-fakir, umumnya kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap pekan ketika khatib menyampaikan khutbahnya, hal yang pertama yang diingatkan adalah tentang takwa? Kenapa takwa begitu sangat penting? Karena takwa itulah sesungguhnya bekal yang paling utama dan istimewa yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang istimewa yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah adalah bekal takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seorang sahabat Rasul yang si sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul dengan pertanyaan yang tak biasa. Pertanyaannya adalah, ya Rasul, mata sa'ah,
"Ya Rasul, kapan kiamat datang?" Lalu kemudian baginda Nabi menjawab dengan berbalik bertanya, "Ma a'dadtaha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Lalu si laki-laki ini kembali menjawab, "Ya Rasul, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin." "Ya Rasul, aku ini tidak punya bekal apa-apa, tidak punya persiapan apa-apa dari banyaknya salat, dari banyaknya puasa, dari banyaknya sedekah. Yang aku miliki hanyalah walakin uhibbullaha wa rasulah. Yang aku miliki adalah rasa cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya." Apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Mendengar hadis ini, para sahabat pada saat itu yang awalnya merasa tercengang dengan pertanyaan yang di luar dari kebiasaan, lantas kemudian para sahabat begitu senang dan gembiranya mendengarkan hadis ini. Kenapa? Karena kecintaan sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Maka dengan senangnya mereka mengatakan, "Tentu nanti kami akan dikumpulkan dengan Rasul karena kami sungguh amat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebagai bentuk manifestasi daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka itu berarti orang cinta kepadaku. "Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah." Dan siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersama-samaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Bahwa ketika seseorang menyatakan diri cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya harus dibuktikan dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sederhana yang bisa kita tangkap dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seringkali kita terlalai. Apa itu? Salat 5 waktu di masjid berjamaah. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang kita menganggap enteng. Padahal sungguh ketika orang melaksanakan salat di masjid tepat waktu berjamaah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu semua. Dan hanya orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberikan tanda kebaikan untuknya adalah ketika dia bisa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Inilah sesuatu yang kadang-kadang kita menganggap enteng dan remeh, padahal ini sesungguhnya sunnah yang sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara indikasi seseorang cinta terhadap sesuatu, kata para ulama mengatakan bahwa man ahabba syai'a kasura dzikruhu. Siapa orang yang senang terhadap sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya, banyak mengingat-ingatnya. Itu berarti jika kita mengaku diri cinta kepada Rasul tapi tak pernah mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul, maka cintanya adalah cinta palsu, cinta yang hanya sekedar diucapkan tapi tak pernah dilakukan dengan perbuatannya. Oleh karena itu di bulan Rabiul Awal ini kita amat sangat dianjurkan sebagai bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Bukankah Allah telah mengingatkan di dalam surah Yunus ayat 58 di mana Allah nyatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad bifadlillahi, dengan anugerah Allah. Para ulama tafsir menjelaskan termasuk Ibnu Abbas dalam tafsir Ma'ani
yang dimaksudkan dengan fadlullah itu adalah ilmu. Wa birahmatihi, dan rahmat Allah yang dimaksudkan kata Ibnu Abbas yaitu dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka karena itulah falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, maka kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal kehidupan yang diatur dengan syariat agama. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika umat Islam di Indonesia khususnya sebagai manifestasi dari rasa gembira itu kemudian merayakan dalam bentuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu hal itu dimaksudkan sebagai tanda syukur kepada Allah karena bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk lebih memperdalam mengenal lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melalui Maulid itulah sering dibacakan, apakah itu Barjanji, apakah itu Simtud Duror, apakah itu Abdul Lamid dan lain-lain, sebagai bagian daripada kitab yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Abu Lahab saja yang sudah dinyatakan oleh Allah termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Lahab sebagai orang yang mendapatkan siksaan yang luar biasa karena menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimimpikan oleh Abbas. Apa yang terjadi ketika Abbas tanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang kau terima ketika engkau sudah meninggal dunia dalam mimpinya? Kata Abu Lahab, tak pernah berhenti siksaan Allah menimpaku, akan tetapi setiap hari Senin aku mendapatkan keringanan dari siksaan itu. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika budakku yang bernama Suwaibah menyampaikan informasi kepadaku bahwa saudaraku Abdullah, anaknya itu atau keponakannya itu sudah lahir. Lalu saking senangnya aku sampaikan pada saat itu, wahai Suwaibah, begitu senangnya aku karena saudaraku Abdullah sudah memiliki anak, artinya ponakanku setelah lahir yang bernama Muhammad, maka hari ini aku bebaskan dirimu menjadi orang yang merdeka. Ternyata dengan asbab saking senangnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah yang menjadi budaknya, lantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai catatan untuk Abu Lahab bahwa di setiap hari Senin sebagai tanda senangnya Abu Lahab terhadap kelahiran baginda Nabi, Allah ringankan dari siksaan di alam kuburnya. Bagaimana dengan kita selaku umatnya? Maka tentu kita harus merasa senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senang dan bersyukur kita, yang dimaksudkan adalah mengikuti daripada tuntunan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita tak pernah mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi dalam keseharian kita tak pernah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sholawat itu satu amalan yang langsung dicontohkan oleh Allah dan malaikatnya? Maka sudah sepantasnya kita selaku umatnya untuk memperbanyak sholawat, apalagi di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat, para malaikat pun bersolawat. Solawatnya Allah, kata para ulama, yaitu rahmatnya yang terus mengalir kepada Rasulullah. Lalu solawatnya para malaikat adalah permohonan ampun kepada Allah untuk baginda Rasul. Maka kita selaku umatnya rajin-rajinlah bersolawat. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di yaumil akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua.
Dan ingat, sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, mari kita buktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, lalu kemudian kita memperbanyak sholawat kepadanya. Kenapa? Karena di yaumil akhir nanti, kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Sesungguhnya manusia yang paling utama nanti di hari kiamat adalah siapa di antara kalian yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Siapapun kita, ketika kita memperbanyak amalan berupa sholawat kepada baginda Rasul, maka suatu saat nanti kita pasti akan dikenali dengan cahaya sholawat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la nasinan illa dzakartah wa la hamman illa farajtah wa la ghaiban illa wadattah wa la 'aiban illa satartah wa la karban illa kashaftah wa la dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala khallatan illa sadataha wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.